Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Pada yang terhormat dan yang kami muliakan, Ibu Nyai Haja Dr. Nanda Minjati Afif MPDI selaku pengasuh Pondok Pesantren Nurul Faizah dan juga para jamaah baik yang tergabung dalam majelis zikir dan juga KPIH Pondok Pesantren Nurul Faizah Surabaya serta para pemirsa yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita sehingga pada hari ini kita masih bisa berkumpul kembali dalam kajian majelis ilmu. Tidak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW yang telah membawa syariat Islam untuk seluruh umat manusia, dan alhamdulillah kita semua telah mendapatkan hidayah dari Allah sehingga kita dapat menjalankannya syariat Islam, dan semoga kita dapat menjalankannya hingga akhir hayat kita husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Susunan acara hari ini adalah 1 pembukaan, 2 mau'izah hasanah, 3 doa, dan 4 penutup. Dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kita buka acara pengajian hari ini dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa dan juga para jamaah, kita sering mendengarkan kata-kata akhlakul karimah. Apakah itu? Mari kita simak mau'izah hasanah hari ini tentang akhlakul karimah. Untuk itu pada Ibu Nyai, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa astaghfirullahal azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi ajma'in, amma ba'd. Para ibu, para pemirsa yang saya hormati, alhamdulillah kita akan bincang tentang akhlakul karimah. Akhlakul karimah artinya akhlak yang mulia, setara atau sama dengan akhlakul mahmudah, akhlak yang terpuji. Lawannya adalah akhlakul madmumah, akhlak yang tercela. Akhlak itu adalah dorongan untuk berbuat. Dorongan untuk berbuat seseorang yang ada dalam jiwa seorang itu yang menghasilkan perilaku, itulah akhlak. Dorongan dalam jiwa yang menghasilkan perilaku. Kalau dorongannya baik, menghasilkan perilaku baik, itu adalah akhlak yang baik, akhlakul karimah, yang mulia. Kalau dorongannya buruk, lalu melahirkan perilaku buruk, itu akhlakul mahmumah, akhlak yang tercela. Ada juga yang mendefinisikan bahwa akhlak adalah perilaku yang spontan, ya, yang tidak membutuhkan berpikir, apalagi langsung spontan. Itu dikatakan akhlak boleh saja. Tapi yang jelas akhlak adalah dorongan untuk berbuat yang menghasilkan perilaku. Akhlak itu beda dengan moral, ya, beda dengan moral, beda dengan etika. Kalau moral etika itu lebih dominannya kepada hal-hal yang lahiriah yang berhubungan dengan manusia saja. Sedangkan akhlak itu menyangkut kepribadian, hubungannya dengan Allah dan dengan manusia dan bahkan dengan alam sekitar. Akhlakul karimah, akhlak terpuji seseorang ada berhubungan dengan Allah, berhubungan dengan Rasul, akhlak dengan orang tua, akhlak dengan guru, akhlak yang sama, dan bahkan akhlak dengan sebawahnya. Ada juga akhlak kepada suaminya, akhlak kepada istrinya, akhlak kepada anak-anaknya. Itu semua adalah kepribadian kita atau dorongan hati kita yang menimbulkan perilaku yang berhubungan dengan hal-hal yang saya sebutkan tadi. Yang pertama, akhlak kepada Allah. Bagaimana akhlak kepada Allah? Bagaimana dorongan hati kita melakukan perilaku yang sebaiknya kepada Allah?
Akhlak kepada Allah adalah taat. Taat itu totalitas kita manut. Manut kepada Allah berarti menjauhi semua larangannya dan melaksanakan semua perintahnya. Akhlak itu kepada Allah. Diperintah apa kita lakukan, dilarang apa kita tinggalkan. Ya, kita tinggalkan dengan sepenuh hati. Dengan sepenuh hati. Bukan sekedar kamuflase di luar saja. Tapi yang menentukan adalah hati kita. Dan Allah yang maha tahu hati kita. Allah yang menilai hati kita. Allah nanti akan memberikan kadar, kualitas amal kita, kualitas perilaku kita kepada Allah sesuai dengan hati kita. Dalam ini disebut niat. Innamal amalu binniyat. Sesungguhnya semua amal itu tergantung niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya seorang itu mendapat sesuatu sesuai dengan niatnya. Al-farqu bainal adati wal ibadati, bainal adat wal ibadah an-niyah. Yang membedakan antara itu ibadah, apa itu kebiasaan adalah niat. Kita tiap hari makan, tiap hari ke kamar mandi, ke WC, tiap hari melakukan rutinitas. Kalau kita niat karena Allah, ya dapat pahala. Kalau kita enggak karena Allah yang dapat pahala. Kita makan tiap hari makan tanpa ada doa Allah barik lana, tanpa bismillahirrahmanirrahim, tanpa dalam hatinya supaya saya bisa sehat lalu taat pada Allah tanpa ada kesengajaan hati itu, ya enggak dapat pahala. Ya hanya sekedar rutinitas saja, makan, minum, tidur, bekerja. Itu akhlak kepada Allah langsung dipantau oleh Allah. Langsung dipantau oleh Allah. Dan yang terekam adalah hati kita. Bukan luaran dari luar dari yang tampak apa yang kita kerjakan, tapi hakikat kebenaran, hakikat sesuatu adalah apa yang didetikkan oleh hati, yang diniatkan oleh hati. Nah, berarti supaya kita berakhlak kepada Allah, setiap saat kita berupaya taat kepada Allah. Berarti apa? Melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya. Apalagi selain taat kepada Allah, banyak zikir. Allah itu banyak berfirman dalam Quran, uzkurullah dzikran katsira wa dzakarallaha katsiran. Ya. Orang-orang yang banyak zikir kepada Allah, ya, banyak zikir kepada Allah. Fazkuruni azkurkum. Ingatlah kalian padaku, maka aku ingat kalian. Kalau kita banyak ingat Allah, zikir Allah, maka Allah ingat kita. Kalau kita zikir Allah kan yang bernama Allah. Kalau Allah zikir kita gimana? Kalau Allah ingat kita. Allah zikir kita tidak menyebut nama kita, tetapi Allah memberi pertolongan, Allah memberi rahmat, Allah memberikan apa yang kita butuhkan, mengabulkan doa kita. Itu adalah zikirnya Allah kepada kita, ingatnya Allah kepada kita. Nah, yang kedua, akhlak kepada Allah ada banyak zikir kepada Allah. Ya. Yang ketiga, mengutamakan Allah dari yang lain, mengutamakan Allah dari yang lain. Kalau kita tidak mengutamakan Allah, maka Allah nggak suka. Kalau Allah nggak suka, maka Allah punya surga dan neraka. Ya. Misalnya, waktunya sholat, kita kerja, ada sampai nggak sholat. Itu kan kita mengutamakan dunia daripada Allah. Kita tidak mengutamakan Allah. Maka Allah nggak suka. Kalau Allah nggak suka, maka Allah nggak memberi rahmat. Kalau Allah nggak memberi rahmat, kita nggak bisa masuk surga. Karena kita masuk surga adalah karena rahmat Allah. Nah, karena rahmat Allah itu, lalu kita diberi hidayah, lalu kita sholat, puasa, zakat, haji, karena mendapatkan rahmat Allah. Karena kita berakhlak kepada Allah, karena kita zikir Allah, karena kita mengutamakan Allah. Maka kemudian Allah mengingat kita, Allah mengutamakan kita, Allah menolong kita, Allah membantu kita, membahala kita. Dan endingnya adalah bahagia di dunia sampai bahagia di surga, insya Allah. Kemudian akhlak kepada Rasul. Sebenarnya akhlak kepada Rasul itu identik akhlak kepada Allah, karena Rasul hanya membawa ajaran dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha.
Nabi Muhammad tidak berbicara, tidak menyampaikan sesuai dengan keinginan hatinya, nafsunya, tetapi itu adalah semuanya wahyu dari Allah. Maka beralih kepada Allah, identik beralih kepada Nabi Muhammad, ya. Melaksanakan perintahnya, menjadi larangannya, karena perintah Rasul adalah perintah Allah, larangan Rasul larangan Allah, ya. Kita banyak menyebut dengan apa? Dengan banyak baca salawat, ya, sallallahu ala Muhammad, sallallahu Muhammad, banyak macam-macam bentuknya bacaan salawat. Ada yang dengan qasidah, ya Nabi salam alaika, macam ya Rasulullah salamun alaik. Itu benar, itu baik, hanya saja jangan hanya berhenti di mulut saja, tapi tumus dalam hati. Namanya ingat itu kan hati, bukan mulut, ya. Kalau kita ingat suami, ingat anak, ya, itu kan bukan mulut yang ingat, ya, tapi hati kita, pikiran kita. Demikian juga baca sholawat, sayangnya sampai tumus ke dalam hati, bahwa kita ingat Rasulullah, kita muji Rasulullah, kita ingin dapat syafaat Rasulullah, ya. Taat pada Rasul. Rasul pernah bersabda begini, kullu ummati yadkhulul jannata illa man aba. Semua umatku masuk surga kecuali yang enggak mau. Wa man aba ya Rasulullah, dan siapa yang enggak mau masuk surga itu wahai Rasulullah. Rasulullah bersabda, man ata'ani faqad ata'allah wa man aswani faqad aba. Orang yang taat kepadaku berarti dia taat kepada Allah. Dan orang yang durhaka kepadaku, dialah yang tidak mau masuk surga. Itu dinyatakan Rasulullah bahwa taat Rasul dia taat Allah. Karena Rasul itu adalah penyampai dari ajaran Allah. Maka sampaikan Rasul sama dengan apa yang disyariatkan oleh Allah. Ya, jadi taat pada Rasul, akhlak pada Rasul, sama dengan taat pada Allah. Karena Rasul membawa syariatnya Allah. Kemudian banyak menyebutnya. Kalau tadi fadzkuruni azkurullah zikr Allah dengan banyak. Dalam hal kita akhlak pada Nabi juga kita menyebut nama Nabi, lalu baca sholawat sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad 1000 kali, insya Allah dimasukkan surga oleh Allah. Karena Allah menyukai orang-orang yang menyebut-nyebut kekasihnya. Karena Allah menyukai orang yang menyukai kekasihnya. Karena Allah akan memuliakan orang yang memuliakan kekasihnya. Demikian kan, kalau orang itu menyukai sesuatu yang disukai itu disukai orang, maka berarti juga menyukai yang menyukai itu. Apa itu? Misalnya kalau kita punya anak, kita suka anak kita, ada orang lain sayang kepada anak kita, maka kita sayang kepada orang lain itu. Gitu kan. Demikian juga Allah itu sayang kepada Nabi Muhammad. Kalau kita sayang kepada Nabi Muhammad, maka Allah sayang kepada kita. Kemudian termasuk juga mengutamakan Rasul, ya, mengutamakan Rasul. Jadi mengutamakan Allah dan Rasul dia identik, ya, sama. Karena mengutamakan Rasul berarti mengutamakan Allah, karena Rasul adalah penyampai dari apa yang disyariatkan oleh Allah. Kita banyak menyebutnya baca sholat. Mengutamakan Rasul apa? Taat Rasul, melaksanakan sunnah Rasul. Ya. Karena ajaran Rasul dari Allah, maka sunnah Rasul pun sebenarnya adalah syariatnya Allah, ya, sunnatullah. Kemudian akhlak kepada orang tua. Masya Allah, akhlak kepada orang tua ini, para jamaah, para ibu dan pemirsa sekalian, orang tua itu wakilnya Allah di bumi untuk Allah menciptakan manusia. Allah menciptakan manusia, maka Allah memilih orang tua sebagai wakilnya untuk melahirkan manusia di bumi. Itu adalah apa? Itu hamba Allah. Jadi sebenarnya anak kita hamba Allah. Maka jangan kita menjadi terpercaya karena anak kita. Ketika menuruti anak kita, lalu dengan durhaka kepada Allah, jangan sampai. Karena sebenarnya yang kita taati adalah Allah. Anak-anak kita itu hambanya Allah yang dititipkan kepada kita. Maka kita kewajibannya merawat saja. Tapi jangan keterlaluan, lo merasa memiliki, milikku anakku, hambanya Allah. Hanya dengan kepada kita. Lalu supaya kita bisa rawat kepada anak-anak sebaik-baiknya, maka Allah berikan rasa sayang orang tua kepada anaknya. Dan sayang itu Masya Allah segala-galanya. Itu cara Allah untuk merawat hambanya, nama-nama manusia itu. Dimasukkan rasa sayang kepada orang tua, kepada
rasa sayang orang tua kepada anaknya. Dan kadang-kadang luar biasa ya. Maka dalam ini orang tua supaya menyadari bahwa anak-anak adalah hamba Allah. Nah, karena anak itu oleh Allah kepada manusia, maka Allah lah yang mengatur anak wajib bagi kepada orang tua. Anak wajib bagi pada orang tua. Kalau anak tidak bagi pada orang tua atau anak durhaka pada orang tua, maka Allah marah. Makanya Nabi bersabda, ridullah fi ridul walidin wa sukhtullah fi sukhtil walidin. Ridha Allah ada pada ridha orang tua dan marah Allah ada pada marah orang tua. Karena Allah menentukan anak kepada orang tua dan orang tuanya susah payah untuk melahirkan, untuk merawat, untuk membiayai, menafkahi sampai besar sampai ia bisa berdiri sendiri. Sebegitu beratnya orang tua tapi nggak mengeluh untuk anaknya. Itulah luar biasanya Allah memasukkan rasa sayang orang tua kepada anak. Maka Allah mewajibkan anak berbakti kepada Allah. Sampai-sampai kalau anak durhaka kepada orang tua, maka siksanya nggak nunggu di neraka, nggak nunggu di akhirat. Di dunia sudah dikasih itu persekot dari siksanya. Nabi bersabda, isnani ajalan uqubatuhuma aqul walidan wal baghi. Ada dua golongan manusia yang disegerakan siksanya, yaitu durhaka kepada orang tua dan pezina. Itu pasti di dunia sudah merasakan sengsara hidup. Di dunianya nanti dilanjutkan di neraka. Nah, itu apa? Aqul walidin, mendurhakai orang tua. Orang tua itu menginginkan anaknya bahagia pasti. Orang tua itu ikhlas merawat anaknya. Habis-habis untuk anaknya, berkorban untuk anaknya pasti. Maka sebagiannya seperti itulah akhlak anak kepada orang tuanya. Dia taat kepada orang tuanya, berbakti kepada orang tuanya, totalitas untuk taat untuk membahagiakan orang tua. Coba kalau orang tua kita sudah baik membiayai kita, habis berapa ratus juta dibiayai, ya bahkan namanya nyawa itu dipersembahkan untuk kepentingan anaknya. Sudah berapa enggak ternilai dengan triliun itu. Sebegitu sayangnya orang tua kepada anak. Tapi bagaimana anak kepada orang tua? Nanti orang tua butuh uang, aku pinjem ya nak. Iya pinjem berapa Bu? 1 juta. Ya ditagih, Masya Allah. Apa hendak merasa bahwa hidup dia itu biaya berapa miliar itu gratis dari orang tua? Tidak benar anaknya seperti itu. Lah kan katanya kan pinjam. Yang namanya orang tua mana yang akan tega jaluk nak gitu kan nggak kebetul. Tapi pinjam ya anak lah yang tahu diri, nggak usah pinjam Bu, saya aturi saja, nggak ada pinjam ayah, saya aturi saja ada kok. Nanti Allah yang ganti. Jangan anak khawatir uangnya habis karena dipakai orang tua. Allah akan ganti berlipat-lipat ganti. Lipatannya bisa 10, 700, bisa juga ribuan tak terhingga. Yudha'ifu liman yasha. Allah Maha melipat gandakan kepada orang. Bagaimana akhlak kepada orang tua? Nomor 1, taat pada orang tua, taat juga. Tadi Allah pada Allah taat, pada Rasul taat, pada orang tua juga taat. Hanya saja kalau taat pada Allah dan Rasulnya tanpa batas, kalau taat pada orang tua ada batasnya. Apa batas taat pada orang tua? La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk untuk mendurhakai Allah. Jadi batasnya taat pada orang tua adalah jika orang tua tidak bertentangan dengan hukum Allah. Jika orang tua tidak bertentangan dengan syariat Allah. Jika nggak bertentangan dengan dengan aturan Allah. Kalau bertentangan, boleh durhaka pada orang tua untuk taat Allah. Orang tuanya bilang, kamu nggak usah nutup jilbab nak, nggak usah pakai jilbab, usah nutup aurat, nanti sulit cari kerja itu. Kerja seperti ini sulitnya kalau pakai jilbab, nanti malah nggak dapat kerja. Itu tidak boleh taat pada orang tua seperti itu. Kenapa? Karena Allah yang wajibkan wanita nutup aurat. Nah, kalau durhaka gimana dimarahi orang tua? Orang tua marah yang oleh Allah diperintahkan itu tidak
enggak diterima marahnya Allah, tidak dibikin ngefek kepada anaknya, karena anaknya dalam rangka taat kepada Allah. Maka batasnya taat kepada orang tua adalah selama tidak bertentangan dengan syariat Allah, dengan hukum Allah, dengan Quran dan hadis. Kemudian apalagi bicara yang sopan, bicara yang sopan, bicara yang lembut, ya, yang sopan. Bicara yang sopan kan bagaimana? Suara dari sisi suaranya rendah, dari sisi isi, isinya membahagiakan, menyenangkan, bukan yang menyusahkan, ya. Kemudian dari sisi bahasanya sopan, ya. Kalau dalam bahasa Jawa itu kan ada kon, gitu ya, ada kue, ada penjenengan. Itu kan orang tua penjenengan, bukan kon, bukan kue, nggak sopan banget ya, merendahkan. Itu dari sisi bahasanya, intonasinya rendah, isinya membahagiakan. Bukan kata-kata yang pelan tapi menyakitkan. Ibu-ibu, masa orang iso gak pedus masa. Itu intonasinya rendah, tapi kan menyakitkan kepada orang tua. Tidak benar kata-kata kepada orang tua. Kemudian merendahkan diri di hadapan orang tua. Jangan sampai orang itu ngeyel, jangan sampai orang itu membentak, apalagi bisa bilang bus, apalagi meremehkan, menghina, melecehkan. Itu menyakiti hati orang tua. Menyakiti hati orang tua itu apa? Menyakiti hatinya, apa menyakiti badannya, sama aja dosa. Menyakiti hatinya, kata-katanya, atau menyakiti badannya, ngeplak Jawa, apalagi aulawi, apalagi. Masya Allah, maka harus kita perhatikan. Dan para jamaah, para pemirsa, kita semua adalah anak. Meskipun kita orang tua, kakek, nenek, tapi kita adalah anak. Anak dari orang-orang tua kita. Kalau orang tua masih hidup, kita taat kepada orang tua, bicara yang lembut, yang halus, kemudian mentaati selama enggak bertentangan dengan hukum Allah tadi. Kalau orang tua menyatakan, kamu sekolahnya sini nak, supaya nanti Allah memberikan seperti ini, taat pada orang tua, asal tidak membahayakan dan tidak mendurhakai Allah. Kemudian menyenangkan hati orang tua. Orang tuanya apa yang senang, yaitu kita lakukan. Jangan menyakiti. Orang tuanya nggak suka, malah kita lakukan, karena menyakiti. Menyenangkan hati orang tua, berarti melakukan apa yang mereka kehendaki. Kemudian kalau orang tuanya butuh, terutama kalau sudah menjelang beranjak tua, orang tuanya butuh, segera anaklah yang menguati kebutuhan orang tua. Anak yang memenuhi kebutuhan orang tua. Kecuali kalau orang tuanya tetap jaya sampai tua. Orang sudah pensiun, nggak cukup untuk bayar listrik, untuk bayar air, untuk bayar gas, untuk bayar macam-macam itu ya, bayar pulsa macam-macam, nggak cukup, maka anak harus segera mencukupi kebutuhan orang tua. Dari sisi materi, ya, kan dari sisi spiritual, dari sisi moral, dari sisi batini ya anak supaya menjamin ketenangan hati orang tua. Kalau orang tuanya misalnya nggak sholat, anaknya sholat, anak wajib memberitahu pada orang tuanya, mengajak mendakwai orang tuanya. Kalau saya sampaikan, kalau nggak salah masuk neraka, bapak, ibu, dan seterusnya, orang tuanya menolak, maka itu anak sudah gugur kewajiban. Itu akhlak kepada orang. Setelah mati, tetap harus berhak kepada orang. Waktu hidup, kita mendoakan. Akhlak waktu hidup juga mendoakan. Setelah mati, tetap mendoakan. Waktu hidup, kita melakukan yang orang tua suka. Setelah mati juga harus tetap melakukan yang orang tua suka. Ketika orang tuanya sudah meninggal, lalu orang tuanya nggak suka melakukan anaknya melakukan sesuatu, lalu pomong nggak ada orang tua dilakukan, itu termasuk durhaka pada orang tua. Karena orang tuanya suka, maka beneran orang tua sudah mati, lalu saya nikahi dia, dulu nggak boleh, sekarang ada, sudah ada yang menghalangi, nggak boleh seperti itu. Ketika mendoakan, menziarahi kuburnya, ketika wafat, ikut memandikan, ikut mengkafani, ikut menyolati, ikut mengubur, itu ya anak kepada orang tua. Kemudian kalau sudah meninggal, akhlak selanjutnya yang termasuk baik adalah mensilaturahimi orang-orang yang dulu ayahnya suka silaturahim kepadanya. Jadi kalau ayahnya itu
suka silaturahim kepada siapa, sudah wafat, anaknya menyambung silaturahim kepada yang orang-orang yang dulu orang tuanya suka silaturahim kepada masalah. Kemudian akhlak kepada guru. Sebenarnya akhlak kepada guru dia sama dengan akhlak kepada Allah. Kenapa? Karena guru adalah menyampaikan syariatnya Allah. Karena guru itu adalah wakilnya Allah di bumi untuk menyampaikan ilmunya Allah. Kalau orang tua tadi wakilnya Allah untuk menciptakan manusia, raga kita, ya orang tua yang dititipi. Kalau rohani kita, kalau spiritual kita, itu guru yang dititipi oleh Allah untuk menjaga, untuk menyampaikan kepada manusia di bumi. Maka sebenarnya taat kepada guru atau ustadz atau kiai ulama, ya identik ada taat kepada Allah dan Rasulnya. Itu kalau ulama al-amilun, ulama yang mengamalkan. Ustadz, guru, itu kita berakhlak baik kepadanya karena beliau adalah wakil Allah yang menyampaikan ilmu di bumi ini sampai kepada kita. Apa ya, taat kepada guru, menghormati guru. Menghormati guru hanya guru saja, tetap bukan hanya gurunya, tetapi juga keturunannya, keluarganya. Maka kalau kita ketemu dengan putranya guru, keluarganya guru, kita hormati sama dengan kita menghormati pada guru itu. Dan bahkan murid-murid guru juga kita hormati karena kita memuliakan gurunya. Dan bahkan tempat perjuangannya, masjidnya, madrasahnya, rumahnya juga kita hormati karena kita menghormati guru. Bukan karena menghormati sesuatu benda mati, bukan. Tapi karena kita menghormati guru. Kenapa menghormati guru? Karena dia wakil Allah di bumi yang menyampaikan ilmu kepada kita. Yang mendidik kita beribadah, yang mendidik kita melakukan kebaikan itu guru. Makanya kita supaya berakhlak kepada guru. Bagaimana kalau tidak berakhlak baik kepada guru? Nggak dapat ilmu manfaat. Ilmu manfaat itu ilmu yang dimiliki, diamalkan untuk menjadi kebahagiaan dunia akhirat. Kalau kita durhaka kepada guru, maka ilmu hanya kita ketahui, tidak kita miliki. Dalam kehidupan tidak bisa membahagiakan kita karena ilmunya tidak kita miliki, tidak bisa kita amalkan, tidak bisa menghantarkan kita mencapai bahagia dunia akhirat. Itu ending jika kita durhaka pada guru. Ya. Maka kita nggak bahagia karena orang berilmu kepada kita, sakit hati kepada kita, maka doanya ya nggak doa baik kepada kita. Itu antara lain ya pada guru. Jadi apa tadi ya, tak kepada guru, kemudian kalau mengingat guru disebutnya guru lalu didoakan. Bawalah doa bagus guru dalam doa kita, ya. Kemudian mengutamakan guru, memuliakan guru, itu sama dengan memuliakan Allah, sama dengan mengutamakan Allah, mengutamakan Rasulnya, karena beliau adalah wakil-wakil Allah di bumi menyampaikan sementara itu yang kita lakukan. Sedangkan Allah kepada sesama itu jelas kita saling menolong, saling menasihati, saling mengingatkan, ya, saling memaafkan. Kemudian saling membantu untuk masuk surga, ya, tawasobil haqi wa tawasobil sholat, saling pesan untuk melakukan kebenaran dan kesabaran, saling membantu, saling memberi, ya, tahadu tahabbu, saling memberi hadiahlah kalian maka kalian saling menyukai, ya, saling memaafkan, nggak boleh saling membenci, nggak boleh saling cari kesalahan, nggak boleh saling dengki, nggak boleh saling olok, nggak boleh saling merendahkan, menghina. Pokoknya yang baik-baik saja, yang jelek-jelek nggak boleh. Itu akhlak kepada sama manusia. Kalau dilanggar, maka kita akan menjadi orang yang punya hubungan dosa kepada saudara-saudara kita zalimi. Dan itu adalah berlanjut sampai ke hari kiamat nanti dalam hisab. Salah kita bersama manusia dihisab. Kalau jelek kita menzalimi, kita ngerasani, kita mengolok, kita mencuri, kita memukul, ya nanti berlanjut sampai kita masuk neraka kalau itu tidak dimaafkan. Kita ngerasani, nggak dimaafkan, nanti hisab, lalu orang yang kita zalimi kita kasih pahala kita. Kalau habis maka dosanya orang kita zalimi kita kasih kepada kita. Masya Allah. Pemirsa, semoga bermanfaat. Dengan hamdalah, dengan berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah mafa'alna fi ma'alamdana wa alimna ma yanfa'una warzuqna ma yanfa'una rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Nyai, Masya Allah. Ternyata berakhlak itu juga sangat penting, apalagi wakil-wakil kita di wakil-wakil Allah yang ada di bumi seperti orang tua, guru-guru kita, orang tua kita, Masya Allah. Matur nuwun Nyai. Sama ilmunya untuk hari ini. Mudah-mudahan Nyai tetap sehat walafiat sehingga bisa membimbing kami, bisa memberikan ilmu-ilmunya kepada kami. Teman-teman, kita tutup acara pengajian hari ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.